Halo semuanya, ini adalah kisah dari asrama. Kisah ini adalah kisahku selama masa kuliah di salah satu kampus yang cukup terkenal, tepatnya di daerah Jawa Timur. Maaf, aku tidak bisa memberitahukan letak spesifiknya kampus ini. Tapi yang pasti kampus ini diapit oleh rawa-rawa dan tambak di kanan dan kiri. Kendaraan pun masih jarang sekali yang berlalu lalang. Bahkan tidak ada kendaraan umum yang melintas di depannya. Di kampus ini mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk tinggal di dalam asrama. Ada 3 asrama, yaitu A, B, dan C. Setiap gedung terdiri dari 4 lantai. Para mahasiswi berada di gedung B, namun tidak menempati seluruh gedung B, hanya sampai di lantai 2 saja. Untuk lantai 3 dan 4 diisi oleh mahasiswa. Karena mayoritas di kampus kami ini adalah lebih banyak mahasiswa daripada mahasiswi. Lantai 1 berisi 6 kamar, dan di setiap kamar diisi oleh 12 orang. Di depan ruang kamar ada lorong yang panjang, ujungnya adalah tangga menuju lantai 2. Di depan tangga sedikit ke kiri, ada beberapa kamar mandi umum yang tidak pernah terpakai, lantaran di dalam kamar sudah tersedia kamar mandi dan tempat untuk buang air besar. Di bulan pertama aku kuliah, semuanya masih berjalan normal dan lancar. Hingga pada suatu malam, setelah kami mahasiswa dan mahasiswi baru terkena punishment dari salah satu pembina, temanku yang bernama Sita, ketika sampai di lorong, tiba-tiba menangis. Dia menangis meraung dengan kencang dan menunduk. Semuanya panik dan berusaha menghampiri Sita. Namun saat salah satu kakak tingkatku menghampirinya, dia tiba-tiba berubah menjadi tertawa cekikikan sambil mengelus jilbabnya. Seolah-olah Sita sedang memainkan rambut. Suara Sita yang biasanya adalah suara yang lemah lembut. Tapi tiba-tiba saat dia berbicara, suaranya seperti berang dan marah, lalu berkata, "Jangan berisik." Sesaat kemudian, pengasuh asrama kami datang. Namanya Pak Budi, Bu Rini, dan Pak Ali. Pak Ali meminta beberapa dari kami membantu memegang bahu dan kaki Sita agar Sita tak bergerak atau tiba-tiba berlari. Kemudian beliau membacakan sesuatu semacam doa pada Sita, tapi semakin membuat Sita seperti meraung dan kesakitan. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara air mengucur deras. Kami yang berada di lorong saling melempar pandang. Suara dari mana itu? Ya, suara itu berasal dari kamar mandi umum di ujung yang tiba-tiba semua kerannya menyala sendiri. Pak Ali menatapku dan Dinda bergantian. Sebenarnya di situ perasaanku sudah tidak enak. Dan benar saja, beliau menyuruh aku dan Dinda untuk mematikan semua keran itu, sementara yang lain membantu Pak Ali untuk berdoa. Dinda mencengkeram erat lengan kiriku. Sebenarnya, aku pun juga penakut. Tetapi aku mencoba tenang agar Dinda tidak semakin ketakutan. Aku dan Dinda mulai mematikan satu persatu keran tersebut. Namun ada satu kamar mandi yang pintunya benar-benar sulit sekali untuk dibuka. Sedangkan air yang keluar dari kamar mandi itu semakin banyak dan menggenang.
Jika dibiarkan, air tersebut akan meluap dan masuk ke dalam lorong kamar kami. Ketika aku dan Dinda mencoba memberanikan diri membuka paksa pintu itu, suara tawa cekikikan Sita semakin keras. Aku benar-benar gemetar ketakutan mendengarnya. Tapi setelah pintu tersebut berhasil kita buka, suara Sita tidak lagi terdengar. Dia pingsan dan dibawa ke poliklinik kampus. Itu adalah teror pertama yang aku alami saat berada di asrama. Semenjak kejadian kesurupan Sita, setiap hari Kamis yang tadinya doa bersama di masjid, kini bagi mahasiswi wajib berdoa di lorong asrama. Tetapi hal itu rasanya masih belum cukup. Teror kedua yang aku alami adalah di dalam kamarku yang berada di lantai 2. Di lantai 2 ini, ketika naik tangga, tepat di sebelah kiri ada gudang dan di sebelah gudang ada tempat jemuran umum yang ada 2 bak panjang untuk tempat kami mencuci. Di lantai 2 hanya ada 3 kamar. Karena sebenarnya lantai 2 ini sebelumnya adalah milik mahasiswi. Namun karena saat angkatanku masuk, jumlah mahasiswi 2 kali lipat dari angkatan sebelumnya, alhasil di lantai 2 diberikan sekat tembok, jadi 3 untuk taruna. Jadi 3 kamar untuk mahasiswa. Jadi 3 kamar untuk mahasiswi dan 3 kamar untuk mahasiswa. Untuk mahasiswi kamarnya nomor 6, 7, dan 8. Kamarku berada di nomor 7, yang artinya berada di tengah. Saat sebelum tidur, kebiasaan pengasuh dan pembina asrama melaksanakan pengecekan setiap hari di setiap kamar tidur. Pengecekannya meliputi kebersihan, kerapihan lemari, dan kamar mandi. Semua penghuni kamar tersebut akan berbaris lurus di lorong di depan kamar masing-masing. Dan kami akan diperkenankan masuk ketika pembina dan pengasuh selesai melaksanakan pengecekan kepada semua kamar. Saat mereka sedang melaksanakan pengecekan di lantai 1, kami penghuni lantai 2 selalu berlaku curang nih, dengan duduk-duduk di lantai sambil mengobrol dengan suara kecil, menunggu pengasuh dan pembina untuk mengecek lantai 2 ke kamar-kamar penghuni lantai 2. Jadi ada salah satu temanku yang berada di tangga. Dia yang bagian mengawasi pembina dan pengasuh itu sampai di kamar yang mana. Jika pembina dan pengasuh sudah sampai di kamar yang paling ujung lantai 1, dia akan memberi kode kepada penghuni lantai 2 untuk segera berdiri kembali dan baris yang rapi kembali. Entah kenapa, saat aku ngobrol bersama temanku, tiba-tiba aku melihat dari ekor mata bahwa di dalam kamarku seperti ada orang. Karena di situ suasananya banyak orang, jadi aku memberanikan diri untuk menoleh dan memastikan lewat kaca persegi panjang di pintu. Jadi pintu kami ada kaca kecil berbentuk persegi panjang, dan di situ benar-benar jelas ada 3 orang cowok gundul dengan muka pucat dan tangannya ditempelkan di kaca kecil itu. Saat itu aku terlonjak kaget hingga temanku menyadari dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku hanya menggeleng. Tapi ketika aku ingin memastikan kembali, aku melihat lagi mereka sudah tidak ada. Itu adalah pengalaman pertama selama aku di asrama melihat sosok yang sering dibicarakan oleh kakak tingkatku sebelumnya. Dan aku melihatnya
dengan mata kepalaku sendiri. Itu adalah hal yang paling seram yang pernah aku alami selama aku berada di asrama.